Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kampus YIN yang sangat saya cintai, kita bertemu kembali pada kajian kita, yakni kajian fikih kitab Fathul Qorib. Semoga pertemuan demi pertemuan kita selalu mendapatkan ridho, keberkahan serta manfaat dari apa yang kita pelajari selama ini. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif thumma ila hadrati masyaikhina wa asatidina wa muallimina wa talamidina wa talamidatina lahumul fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa sholatul idaini utawi sholat riyaya loro iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhaken. Wa hiya utawi sholatul idain iku rakaatani rong rakaat. Yukabbiru kang maca takbir sapa musolli tegese wong kang sholat fil ula ing dalem rakaat kang awal sabaan kelawan ping 7 siwa takbiratul ikhrami kang sakliyane takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho khamsan kelawan 5 siwa takbiratul qiyami kang sakliyane takbir krana ngadeg. Wa yakhtubu lan khutbah sapa khatib utawa tukang khutbah ba'daha ing dalem sause salat khutbataini kelawan khutbah loro. Wa yukabbiru lan maca takbir sapa wong min ghurubi syamsi awit saking surupe srengenge lailatul idi ing dalem wengine riyaya id ila ayat khula tumeka marang yen to mlebu sapa al imamu imam fis sholati ing dalem salat. Wa fil adha lan ing dalem riyaya kurban khalfas sholawati maca ing dalem sause pira-pira salat al faraidi kang fardu min subhi yaumi arafata awit saking subuhe dina arafah ilal asri tumeka marang wektu asar min akhiri ayyamit tasyriki saking akhire pira-pira dina tasyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya cintai, kita pertemuan kali ini kita membahas tentang sholat-sholat sunnah. Jadi apa saja atau sholat-sholat sunnah itu? Yang pertama di ini dibahas adalah tentang sholat hari raya. Wa sholatul idain sunnatun muakkadatun. Sholat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang senantiasa sering dilakukan oleh Rasul. Makanya sangat dianjurkan pelaksanaan sholat hari raya seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Wahia rokatani. Sholat hari raya itu cuma 2 rakaat, tidak lebih dari itu. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Di mana pada rakaat pertama kita di dalam melaksanakan sholat itu takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi ada 8 kali. Yang satu itu adalah takbiratul ihramnya ditambah 7 kali sebagai kesunahan di dalam sholat Idul Fitri. Jadi rakaat pertama itu ada 8 takbir. Yang pertama itu niat Allahu Akbar. Nah, di dalam hati kita itu melafalkan usolli sunnatan li'idil fitri atau sunnatan li'idil adha rak'ataini. Ketika Anda jadi imam berarti niatnya imaman, ketika Anda jadi makmum maka niatnya adalah makmuman. Nah, habis takbir itulah Anda kemudian membaca doa iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro sampai habis. Nah, begitu itu selesai,
Anda menambah 7 kali takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali takbiran. Habis takbir itulah kemudian Anda membaca ta'awud dan diteruskan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Itu pada rakaat pertama. Nah, kemudian pada rakaat kedua ini wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Pada rakaat kedua ini di dalam melaksanakannya adalah takbir 5 kali selain takbir untuk berdiri. Kan rakaat pertama itu kan pada selesai rakaat pertama Anda akan berdiri Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itulah namanya takbiratul qiyam untuk mencapai rakaat kedua. Habis itu Anda membaca takbir 5 kali. Nah ini. Nah begitu selesai kita melaksanakan sholat, disunnahkan ini untuk melaksanakan khutbah 2 kali. 2 kali khutbah sebagaimana di dalam pelaksanaan sholat Jum'ah. Cuma bedanya, ini loh, bedanya kalau di dalam sholat hari raya itu khutbah pertama, ini di dalam sholat hari raya, itu di dalam khutbah pertama kita khotib itu disunahkan untuk membaca takbir 9 kali. Jadi begitu dia berdiri untuk melaksanakan khutbah pertama itu membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 9 kali. Nah, setelah selesai khutbah yang pertama, kemudian khotib itu duduk sebagai pemisah di antara 2 khutbah. Habis itu masuk pada takbir masuk pada khutbah yang kedua. Nah, khutbah yang kedua itu disunnahkan khotib untuk membaca takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu. Ini di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Artinya itu sudah selesai. Yang mau ngono tok iku carane praktek melaksanakan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah, sekarang yang dibahas tentang takbir. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatal aid ila ayat khulal imam fis shalah. Sebelum saya bahas ini, saya ingin ketengahkan pemahaman bahwa di dalam takbir orang hari raya, itu takbir itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya takbir mursal dan ada yang namanya takbir muqayyad. Nah, takbir mursal itu apa? Takbir yang dilakukan oleh seseorang, yang dibaca oleh setiap kita sebagai kaum muslim di saat mengiring-iringi sholat hari raya Idul Fitri. Itu namanya takbir mursal. Nah, takbir yang mengiring-iringi terhadap sholat Idul Adha itu dinamakan takbir muqayyad. Nah, ini jadi Idul Adha atau hari raya kurban itu disebut takbir muqayyad. Nah, prakteknya ya apa? Ini. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatal aid ila ayat khulal imam fis shalah. Nah, di dalam takbir di dalam takbir mursal ini atau hari raya Idul Fitri itu prosesnya adalah min ghurubi syamsi lailatal aid. Begitu matahari tenggelamnya matahari, katakanlah maghrib, itulah maghrib besok hari raya, maka pada saat maghrib itulah kita disunnahkan untuk membaca takbir, dikumandangkan dimanapun tempatnya, sampai berkeliling, sampai di masjid, di jalan, di musola, di surau-surau, dimanapun tempatnya itu disunnahkan untuk membaca takbir. Sampai kapan kesunahan itu? Mulai dari tenggelamnya matahari, ghurubus syamsi itu sampai imam nanti masuk di dalam sholat. Jadi begitu imam naik ke tempat imaman untuk melaksanakan Idul Fitri, maka takbir mursal itu dianggap selesai. Jadi mulai maghrib itu sampai imam munggah nang imaman itu dinamakan takbir mursal. Itu dibaca terus dimanapun tempatnya. Nah, kalau untuk takbir
Muqayyad seperti apa? Ini makna muqayyad itu takbir yang dibaca pada saat hari Idul Adha, yaitu wa fil adha khalfas sholawatil faraid min subhi yaumi arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik. Sedangkan di dalam Idul Adha itu dibaca setelah selesai sholat fardu. Ya, dari subuhnya hari Arafah sampai akhirnya asar di hari tasyrik. Jadi mulai subuh dino Arafah itu berarti masuk tanggal tanggal 9 akhir itu mau menjelang tanggal 10 Dzulhijjah itu dibaca. Itu pelan diwoco ba'da sholatil maktubah. Ada riwayat lain mengatakan boleh dibaca setelah sholat sunnah itu, atau dibaca setelah sholat janazah, atau dibaca setelah sholat mutlak. Itu bisa dilihat penjelasan ini dalam syarahnya dalam Al-Bajuri atau di Fathul Qorib juga ada. Nah, penjelasan tentang itu. Anak-anak semua yang saya cintai, nah itu sampai kapan? Iku diwaca sampai nanti hari tasyrik. Berarti tanggal berapa? Tanggal 13, akhir hari tasyrik. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu tanggal 10, kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 13 hari tasyrik, asari bar asar itu masih dapat kesunahan. Begitu masuk maghrib, maka selesai sudah bacaan takbir muqayyad ini. Ini yang harus kita perhatikan untuk anak-anak semua. Ini selesai. Jadi pelaksanaan hari raya maupun hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalli lan salat sapa wong likusufi samsi krana gerhana srengenge wa khusufil qamari lan gerhana rembulan rakaataini kelawan 2 rakaat fi kulli rakaatin iku ing dalem saben-saben sak rakaat qiyamani utawi ngadeg loro yutilu kang ndawakaken sapa wong kang salat utawa musolli al qiraata ing wacan fihi ma ing dalem qiyamani wa rukaani lan rukuk loro yutilu halih ndawakaken sapa wong atas biha ing maca tasbih fihi ma ing dalem rukuani dunas sujudi ora ing dalem sujud. Wayak tubuh lan khotbah sapa khatib ba'daha ing dalem sause salat gerhana khutbataini kelawan khotbah loro wa yusuru lan nyamaraken wacan sapa imam fi kusufi syamsi ing dalem gerhana srengenge wa yajharu lan mbak maca banter sapa imam fi khusufil qamari ing dalem gerhana rembulan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya, sholat sunnah yang berikutnya adalah sholat gerhana. Baik itu gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Prakteknya ya apa? Yusalli rakaataini fi kulli rakaatin. Sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun rembulan itu sama-sama 2 rakaat. Podo-podo nak 2 rakaat. Lah cuma prakteknya di rakaat pertama itu berdirinya 2 kali. Rakaat pertama berdirinya 2 kali. Rukuknya juga 2 kali. Jadi habis membaca Fatihah, imam itu membaca surat. Ini di dalam rakaat pertama. Ini di dalam pertama itu sunnahnya itu di rakaat pertama untuk yang berdiri pertama ini ya. Itu sunnahnya atau sempurnanya atau yang lebih baik itu rakaat pertama dia membaca
surat yang agak panjang begitu. Ini dalam keterangan itu adalah membaca 100 ayat. Ini jadi di dalam surat yang pertama itu disunahkan untuk membaca surat Al-Baqarah panjang. Itu sunnahnya. Sekali lagi membaca itu surat Al-Baqarah atau membaca surat yang sepanjang itu mungkin. Gitu loh ya. Kemudian di dalam berdiri yang kedua itu membaca sekitar 200 ayat. Jadi prakteknya berdiri yang pertama itu membaca Fatihah, habis itu membaca surat yang panjang. Andai kan wah ini Al-Baqarah kok kepanjangan, ya baca surat yang biasa mawon. Sunnahnya memang panjang, tapi lek gak iso, ya yang pendek juga ndak apa-apa. Sekali lagi ini sunnah. Habis itu kemudian rukuk. Ini rukuk. Habis rukuk berdiri lagi untuk habis rukuk itu iktidal. Itu tidak iktidal langsung sujud enggak. Jadi berdiri iktidal, habis itu membaca Al-Fatihah lagi. Maca Fatihah, mari maca Fatihah, baca surat lagi. Sing agak panjang, akan ndak panjang panggilin banget, yo gak apa-apa. Nah ini rakaat pertama. Jadi rakaat pertama itu membaca, berdirinya 2 kali. Membaca Fatihah, kemudian surat-suratan, kemudian rukuk. Habis rukuk kemudian iktidal. Habis itu membaca surat Al-Fatihah lagi. Kemudian membaca surat-suratan, kemudian rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud. Seperti biasa, sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, lantas masuk pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua seperti tadi itu, membaca Fatihah, surat-suratan, kemudian rukuk, kemudian iktidal, langsung membaca surat. Langsung baca Fatihah, habis itu baca surat-suratan, kemudian rukuk, iktidal, kemudian sujud sampai habis, kemudian salam. Nah, selesai salam, maka disunahkan untuk melaksanakan khutbah setelah keduanya. Nih, pada saat gerhana matahari, imam membacanya pelan, gak banter. Tapi untuk rembulan karena itu malam disunahkan untuk membaca dengan bacaan keras. Ini karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul istisqai utawi sholat istisqa iku masnunatun den sunnahaken. Faya'muruhum mongko mrentah ing kaum sapa al imamu imam bitaubati kelawan taubat wasadaqati lan sedekah wal khuruji lan metu minal madzalimi saking pira-pira penganiayan wa musolahatil a'dai lan ngrukuni pira-pira musuh wasyami salasati ayamin lan puasa 3 pira-pira dina. Summa yakhruju nuli metu sapa imam bihim kelawan kaum atau bihim sartane kaum fil yaumi ing dalem dina arabi kang kaping 4 fi thiyabin ing dalem pira-pira klambi badillatin kang gelangsaran utawa klambi biasa wastikanatin lan anteng wa tadarruin lan dp wa yusalli lan salat sapa imam bihim kelawan kaum rakaataini kelawan 2 rakaat ka sholatil idi kaya dene salat riyaya. Summa yakhtubu nuli khutbah sapa khatib ba'daha ing dalem sause salat istisqa khutbataini kelawan khutbah loro. Wa yuhawwilu lan malik utawa ngelih sapa imam khatib ridaahu ing slendange khatib wa yaj'alu lan dadekaken sapa khatib a'lahu ing arah ndukure rida asfalahu ing arah ngisore rida wa yuksiru lan ngekeh sapa khatib minad duai saking donga wal istighfari lan maca istighfar. Salat sunnah berikutnya anak-anak yang saya cintai adalah salat minta hujan atau disebut salat istisqa. Ini disunahkan. Nah, caranya seperti apa? Istisqa minta hujan
kita minta kepada Allah. Yang pertama, imam mengajak kepada kaum agar bertaubat, mungkin karena dosa-dosa kita, mungkin karena perilaku-perilaku kita, sehingga Allah saya ulang. Maka imam memerintahkan kepada kaum agar bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat. Merintahkan kepada kaum untuk berbanyak bersedekah, keluar dari kezaliman, keluar dari semua persoalan-persoalan yang kurang baik. Selanjutnya, imam menyuruh kepada kaum agar sebisa mungkin menjalankan puasa selama 3 hari. Kemudian hari yang keempat itulah imam dengan mengajak kepada kaum agar melaksanakan sholat istisqa 2 rakaat. Habis itu tsumma yakhtubu ba'da khutbatain, ada khutbah 2 kali sebagaimana sholat-sholat yang lain yang ada khutbahnya. Cuma nanti pada saat khutbah itu imam itu membalik selendang. Jadi membalik selendang atau selendang lah. Itu dari yang bawah ditaruh di yang atas dan juga memperbanyak bacaan doa dan istighfar. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan untuk anak-anak semua. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.